korupsi sudah terjadi sejak muda. Jadi contoh nih, uang SPP misalnya 4 juta, bilangnya 9 juta. 8 juta, bilangnya 15 juta. Biasa kalau orang udah sekali bisa, dia akan lakukan 2 kali, lakukan 3 kali. Dan ini kalau nggak hati-hati, ini kebawa ke dalam ranah yang lebih besar. Kelihatannya kecil, kelihatannya sederhana gitu. Tapi itu akan menjadi habit buat kita. Alright, yes. Hari ini kita mau bicara masa lalu dan masa kini. Ya. Kenapa bisa masa lalu dan masa kini? Karena ini ada di setiap masa. Oke. Namanya? Kenakalan remaja dan kenakalan orang tua. Kalau dulu kenakalan remaja, sekarang kenakalan orang tua. Tapi kita fokusnya kenakalan remaja. Oke. Jadi yang terjadi saat ini dan juga yang pernah kita alami gitu, gitu. Ya kan? Fenomenanya sekarang ini lagi rame ini budaya korupsi. Yang sebenarnya sudah dimulai dari remaja gitu. Jadi kayak uang SPP, UKT gitu ya. Tahu UKT kan? UHT tahu UHT? Susu kan? Nah Susu. iya, Oh. UKT ini saudaranya UHT. Oh, itu bukan mantan ibu kota Indonesia ya? Uang Itu JKT. Ya. itu IKN punya saudara. Oh iya. Gitu. Jadi UKT, Bapak banget ya jokesnya. UKT singkatannya Universitas. Uang. Komisi Tunggal. Emang iya? Iya, uang kuliah. Kuliah itu kan bentuknya komisi kan. Gitu. Jadi kita Kacau nih, kacau. improve. Enggak, uang kuliah tunggal. Oh, gitu. iya. Gue cuma mau cek lo tahu nggak Nggak gitu. tahu. Ya, uang kuliah tunggal. UKT itu sama SPT sama. Oke. Makanya kan SPT atau UKT tadi gue bilang. Oke. Jadi jangan dibahas, itu sama SPT Oke. sama UKT gitu. SPP. Hah? Kok SPT? SPT beda lagi. SPT itu SPP singkatannya? SPP singkatannya apa? Tuh kan bingung kan? Nggak tahu kan? kalau SPT gue tahu. Apa? Spesial pakai telur. SPP? Santunan pembangunan apa? Nah itu lebih kacau. Pokoknya sumbangan. Iya. Oh, sumbangan pembinaan pendidikan. Ya, uang semesteran lah gitu Ya. pokoknya. Kalau SPP itu bulanan bukan semesteran. semesteran dong ya. Enggak dong, beda. SPP bulanan. Bulanan. Bulanan, tapi kalau 4 bulan 6 bulan jadi 1 semester. Itu UKT. Hah? Itu UKT namanya. UKT. Untuk 1 semester. 1 semester biasanya 4-5 bulan. 4-5 bulan. Kalau SPP per bulan. Kalau 9 bulan Itu melahirkan. ya. Bapak-bapak ya, bapak-bapak. Oke, kita jadi mau bicara uang semesteran, SPP, UKT atau uang bulanan. Oke. Pokoknya korupsi sudah terjadi sejak muda. Jadi contoh nih, uang SPP misalnya 4 juta, bilangnya 9 juta. 8 juta, bilangnya 15 juta. Gitu. Oke. Gue sih Itu tergantung point of view kalau gue. ya. Nakal sama jahat buat gue beda. Gue suruh anak gue nakal, tapi gue tidak suruh anak gue untuk jahat. Nah ini kategori nakal atau jahat? Nakal kan kita bahas nakal. Nakal. Nakal adalah anak-anak muda yang nggak diarahin, gitu aja. Oke. Kalau diarahin, ini nakal bisa jadi sesuatu yang hebat di masa depan. Tapi ini kan nakal yang bisa mengarah ke kejahatan secara perdata. Karena tidak diarahkan. Iya kan, kayak Didiemin misalnya aja gitu. pertama iseng. Ya, karena mungkin dia mau pakai buat uang jajan atau buat yang lain. Tapi kan kalau didiemin itu kan akan meningkat gitu. Iya. Jadi dari muda udah biasa, lama-lama itu bisa dilakukan di tempat dia bekerja, Ya. dia usaha atau di korporasi. I think it takes two to tango ya. Ya. Takes both ways. Jadi nggak cuman kenakalan remaja, bener yang tadi lo bilang, orang tuanya juga nakal. Karena banyak orang tua yang tidak ada di ruang kejatuhan anak-anak mereka. Banyak orang tua cuma nuntut anak-anak sempurna. Oke. Banyak orang tua cuma nuntut, gue orang tua ya, don't get me wrong. Banyak orang tua cuma nuntut anak-anak tuh jadi juara,
jadi berhasil. Kita orang tua pengen begitulah. Tapi kalau anak-anak kita tiba-tiba gagal, tiba-tiba rankingnya nomor 2 dari bawah, tiba-tiba dia nggak naik kelas, tiba-tiba dia misalnya kita tahu tiba-tiba dia pakai SPP misalnya, kita ada nggak di samping mereka? Nggak cuman untuk marah-marah aja, nggak cuman untuk zaman dulu apalagi kan ditampar mungkin sama orang tua. Tapi kita ada nggak di ruang kegagalannya mereka, di ruang kenakalannya mereka? Kita ada nggak? Seperti di sekolah-sekolah kita dulu ada ruang guru BP yang selalu anak-anak bermasalah dikirim ke ruang guru BP. Iya. Itu ruang kegagalan. Karena terus terang orang selalu ingat apa yang gagal dari kita. Lionel Messi mungkin semua golnya orang nggak inget. Tapi waktu dia gagal sekali misalnya penalti, Itu selalu diingat ya. selalu diingat orang. Iya. Dan itu udah nature of human ya menurut gua. Jadi banyak orang tuh cuman ngelihat kegagalan seseorang. Dan ini sebenarnya datangnya dari rumah. Jangan cuman lihat anak muda tuh nakalnya aja, tapi gimana cara kita mendampingi mereka Iya. di saat mereka lagi berproses. Dan jangan memframing mereka anak nakal, mereka di framing itu terus gitu loh. Enggak, nakal tuh musim buat gue. Iya. Jadi tergantung balik lagi ke point of view kita. Mereka mungkin dibilang di framing, wah korupsi udah dari mereka waktu sekolah gitu. No, coba diganti jadi, nak kalau kamu bisa ngatur uang dengan baik, ya kan? Mungkin kamu bisa jadi businessman yang berhasil nanti in the future. Digituin, nggak cuman kamu gini ya, kamu gini ya, kamu begini, cuman di framing gitu terus. Akhirnya gini loh, kalau orang tua terus menyalahkan anak-anak, biasanya anak-anak bukan stop sayang sama orang tua. Mereka stop sayang sama diri mereka sendiri. Mereka nggak appreciate diri mereka akhirnya. Karena kita terus blaming mereka. Memframing mereka sebagai anak yang nakal, yang tidak dengar-dengeran, gak hormat. Itu kan wah setiap kali kayak begitu. Akhirnya mereka stop loving themselves. Tapi kan itu kalau menurut gue gini ya, itu the other side ya. Cuman kalau kita lihat di pengalaman termasuk kita sendiri gitu ya, walaupun orang tuanya udah baik, orang tuanya nggak memaksakan anaknya untuk menjadi sesuai dengan apa yang orang tua inginkan, kasih kebebasan. Terus orang tuanya, ini kita bicara yang sisi orang tuanya udah membina dengan baik ya. Tapi kan ada juga nih anak-anak ini bukannya kelompok orang-orang yang seperti lo bilang bahwa yang difokuskan kenakalannya aja. Tapi kalau misalnya dia ada masalah, apakah orang tuanya ada mendampingi? Nah ini yang kita mau bahas pertama ini adalah orang tuanya ada di situ pada saat mereka ada masalah. Orang tuanya mensupport. Tapi anaknya ini tetap aja melakukan hal-hal seperti itu dari hal yang kecil. Jadi memang gue sih paham yang lo bilang nih. Maksudnya di satu sisi jangan kita framing aja atau judging tuh anaknya tuh yang nakal, anaknya yang salah gitu. Padahal di satu sisi bahwa orang tuanya nggak mengasuh dengan baik kan atau mendampingi. Tapi kalau orang tuanya udah baik, udah mengarahkan, udah supporting, tapi ini anak nih masih bermain dengan angka-angka seperti itu gitu, karena dia pakai bukannya karena dia nggak dapat uang jajan dari orang tuanya, tapi dia ada kebutuhan. Namanya kalau kebutuhan kan semua orang kan pasti nggak akan ada batasannya gitu. Jadi ya itu makanya markup gitu, baik dari kuliah, baik di dalam negeri ataupun di luar negeri gitu. Teman-teman gue juga banyak gitu, apalagi yang di luar negeri begitu. Uang sekolahnya cuman misalnya 30.000 per semester, dia bilangnya 40.000, belum lagi buku, belum lagi apa-apa. Nah, menurut lo gimana tuh? Gue sih masih percaya sama kekuatan doa, karena gue ngelihat gue aja. Gue dulu anak muda yang badung banget lah. Gue suka bolos, jarang bikin PR. Ngelawan orang tua dan guru di sekolah. Itu semua gue lakukan semua. Dan gue ngerasa ada kekuatan doa ternyata dari kedua orang tua gue. Gue lagi di luar rumah, lagi bikin hal yang enggak, tapi masih mikir untuk datang ke kebaktian gitu loh. Masih mikir, padahal lagi di luar rumah loh, lagi ngabur, lagi segala macam. Ternyata kesini gue baru tahu bahwa orang tua gue tuh selain mereka sembuh dari batuk,
Tambah batuk gitu. Terus Iya, selain apa ya? Ternyata selain mereka nasehatin gue, ternyata kesini-sini gue tahu mereka sering doa di kamar gue, gitu. Mereka sering, jadi eh, banyak cara sebenarnya, banyak cara. Karena anak-anak tuh kan titipan sebenarnya dari Tuhan buat orang tua, Iya. bukan milik orang tua itu anak-anak. Jadi kekuatan doa gue masih percaya sama itu. Walaupun orang tua sudah berusaha maksimal, udah jadi orang tua yang baik, orang tua idaman mungkin. Tapi kalau anak-anaknya masih gitu, buat orang tua yang nonton obrolan Katanya, kita ini, iya. masih ada kok kekuatan doa. Jadi itu musim. Itu musim. Gue aja bisa berubah, gue bingung. Iya. Gue bisa berubah, gue berubah gitu loh. Karena ada yang merubah gue, bukan dari luar, tapi dari dalam. Tapi kan ya itu gini ya, gue sih percaya sih doa. Tapi kan ada cara yang lain yang kita bisa lakukan, baik kita bicara transparansi kepada anak. Karena kan Udah kan lo bilang tadi kan, udah Iya. semua orang tuanya udah baik, ternyata anaknya masih begitu. iya, tapi maksudnya orang tuanya baik, tetapi kan belum bicara mengenai solusinya nih kepada anaknya, gitu. Pas waktu tahu anaknya seperti begini, karena kan kejadian sekali bisa kedua kali atau 3 kali. Nah gitu, gimana tuh bisa peran orang tuanya? Selainnya doa ya, gue percaya kuasa doa misalnya itu bisa buat penyakit, bisa buat pemulihan keluarga. Tapi di luar itu kan perlu ya teman-teman dari teman podcast ini juga bisa kita saling sharing kayak gitu ya. Iya, maksudnya gini, orang tua tuh mesti punya apa ya, endurance. Endurance itu apa ya? Ketahanan. Kayak ketahanan melihat anak-anaknya self discovery. Anak-anaknya menemukan jati dirinya. Mesti sabar. Banyak orang tua kan kayaknya mau shortcut kan. Ayo mesti gini, ayo mesti gini. Mesti juara, mesti gini. Tunggu dulu dong. Seringkali kita nggak punya endurance dalam proses. Bahwa anak-anak kita lagi berproses sebenarnya. Ya jadi again balik lagi, jangan cuma langsung memframing mereka nakal segala macam. Tapi kita harus endure, punya ketahanan Ya. dalam lihat mereka lagi dibentuk sebenarnya. Nah itu yang susah ya. Nah itu kan. Itu yang susah. Nah, makanya Karena sambil nggak semua orang tua itu ya gue salut lah, gue kan kenal orang tua lo kan, maksudnya gimana your mom gitu, it's so amazing banget ya, bisa benar-benar selain kuasa doa tapi kemampuan untuk bisa bertahan dan percaya ada the higher power yang bisa mengubah kehidupan anak-anaknya gitu. Tapi ya nowadays it's not that many people yang bisa endure and believe the power of prayer kayak gitu. ya maksudnya ya kita mesti sadar semua keluarga punya soundtrack sendiri. Punya film sendiri. Iya. Jangan karena kita kebanyakan lihat konsumsi TikTok, mungkin Netflix, drakor, kita konsumsi, jadi kita membandingkan keluarga kita dengan keluarga di film, keluarga di sosial media. No, gitu, keluarga kita bisa inspire orang-orang lain nantinya. Jadi sabar aja karena semua punya their own story. Gitu, sabar aja dulu. Nah kalau Kayak sama Kak Jesse gitu. Apa? Contoh praktikal yang mungkin orang-orang nggak paham. Ya kayak gini aja lah, maksudnya gua punya profesi selain di dapur, rohaniawan. Tiba-tiba satu pagi, it just happen last year. Tiba-tiba satu pagi gue bangun, anak gue yang nomor 2 tiba-tiba nge-vape. Dan asapnya disembur ke muka gue. Gue baru bangun loh. That morning gue itu emosi banget. Gue emosi banget. Dan gue inget gue emosi karena gue mikirin diri gue sendiri. Gue mikirin, gue kan rohaniawan, kok anak gue begini? Gue mikirin diri gue, gak mikirin anak gue. Gitu. Ternyata kesini gue baru ngerti, dia sembur ke muka gue, dia pengen gue cium. Gitu flavornya vape itu. oh, oke. Gitu. Cuman dia nggak ngomong, kita kan terimanya lain. Ya. Gitu loh. Dan saat itu I thank God, saat itu pagi itu kayak ada suara lembut waktu gue mau emosi, mau marah. Jess, your son is your friend.
Abis gue denger suara itu, gue malah keluar dari mulut gue beda ke anak gue. Itu flavornya apa? Jadi gue juga baru nyadar itu nyambung dengan motivasinya dia. Pengen gue cium baunya. Gue malah nanya begitu. Itu flavornya apa? Oh ini gue apa sih, strawberry atau Kalau apa? bisa tiba-tiba ngomong itu flavornya apa? Gara-gara dengar suara itu. Oke. Jess, your son is your friend. Oke. Gitu. Di tengah gue lagi Kan emosi padahal loh. sebenarnya kan lagi emosi kan. Lagi mau marah gue sebenarnya. Nah dia jelasin ini strawberry dan gini-gini segala macam gitu. Terus dia isep lagi, dia semburin lagi ke muka gue. Gitu. Terus habis itu dia pergi. Dia pergi. Nah gue karena sering mendengar kekuatan doa ya dari orang tua gue masuk kamar gue doa waktu pagi itu. Gue justru minta ampun sama Tuhan, gue minta ampun bahwa gue egois. Cuman mikirin bahwa gue rohaniawan, anak gue seharusnya nggak begitu. Gitu. Dan gue mulai ada tuduhan-tuduhan kan, lo kok rohaniawan anak lo begitu? Mulai ada begitu-gitu di kepala gue. Tapi gue terus berdoa, gue bilang pangeran adalah titipannya Tuhan, bukan milik gue. Jadi Tuhan yang urus. Nah singkat cerita, nggak sampai 2 minggu pangeran datang sama gue. Dia cuma bilang begini, nge-vape ternyata nggak enak ya Dad. Kenapa? Gue pakai tanya kenapa lagi. Kenapa? Dia soalnya olahragawan kayak lo. Nafasku jadi nggak enak, jadi sesek kalau di gym. Dan aku tiap beli vape, ya kita tahu lah vape harganya nggak murah. Setiap aku beli selalu hilang. Oh ya? Jadi kayak device itu ya. So I quit. Dia berhenti sampai hari ini. In just 2 weeks ya? Less than 2 weeks. I think 10 days. 10 hari. Dan tiba-tiba abis itu kita bisa ngedate bareng. Karena dia tiba-tiba bilang, Dad kita udah lama gak pergi bareng. Oh ya? Yuk pergi bareng. Ternyata gue main yu aja, dia maksudnya ke Singapura. nonton Red Hot Chili Peppers. But we did. Father and son dating. Nonton konser bareng gitu, and it was amazing concert. Jadi kadang-kadang kita kalau ngelewatin gitu-gituan ada sesuatu di baliknya. Ada sesuatu. Tugas orang tua sabar aja. Kita tuh suka jaim jadi orang tua kan. Karena takut posisi atau segala macam. Jadi jaim, kita anak-anak yang kena akhirnya. Nah kayak lo kan gitu. tadi bilang ada kenakalan remaja tuh, gue banget lah gitu ya ceritanya. Nah yang berhubungan dengan keuangan dan lo bohongin orang tua, lo bisa ceritain gak lo yang lo itu, alami? Terus juga gimana peran orang tua yang akhirnya bisa mengubah lo? Ya itu musim ya, maksudnya gue pakai SPP dulu SMA tuh udah berkali-kali gitu loh. Gue bayar. Karena zaman dulu kan belum ada transfer, belum ada apa gitu loh. Jadi dikasih cash gitu, ya gue nggak bayar ke sekolah. Dan waktu ketahuan ya mereka disiplin gue, tapi mereka ngomongnya itu nggak tahu ya. Mereka tuh orang tua lo? Mereka nggak bikin gue makin marah gitu, tapi mereka bikin gue yang ya udah, kamu tetap anaknya kami berdua. Maksudnya disiplinnya itu bentuk gimana? Nah disiplin yang gue diajarin dari dulu tuh disiplin kedua belah pihak. Jadi? Jadi diajak ngomong baik-baik. Itu yang gue terapin ke anak-anak gue. Kalau kamu masih kayak begini, boleh nggak kamu nanti kalau malam minggu tidak keluar sama teman-teman? Ngomongnya santai mereka, apalagi bokap gue. Santai banget ngomongnya. Boleh nggak kamu nggak keluar, kamu di rumah? Gue udah tahu maksudnya nggak dikasih duit. Gitu. Oke. Tiba-tiba 2 bulan kemudian, gue oke kan? Berarti dua belah pihak agree kan? Tiba-tiba 2 bulan kemudian gue buat lagi. SPP gue nggak. Terus ketahuannya dari mana? Sekolah kan lapor. Sekolah karena lapor. Lo nggak bayar? Karena gue nggak bayar, ditanya, ditelepon ke rumah. Oh iya, nah kalau yang sekarang ini kan mereka bayar, tapi mereka mark up. Lo belum pernah gitu? Gue nggak pernah. Kalau lo kan nggak bayar gitu. Gue nggak bayar, gue pakai uangnya. Gue pakai buat foya-foya. Sedap. Ya kalau orang tua sekarang kan ini dia nggak tahu di mark up, ya tetap dibayar, padahal sebenarnya cuma setengahnya gitu. Terus? I think that's the same gitu loh. Kita funny with the money kan. Akhirnya waktu setelah 2 bulan, akhirnya
kamu ternyata nggak bayar lagi uang sekolah. Sorry ya, ingat agreement kita nggak? Oh iya, ya udah kamu nggak pergi ya malam minggu ini. Ya gue harus terima. Dan dengan mereka sesantai itu, sekalm itu, ya itu added value buat gue. Ternyata mereka lagi masukin value buat gue. Nah itu, gue lihat mereka sabar banget, apalagi bokap gue. Yeah. Gila, bokap gue jari-jarinya segede pisang Ambon mungkin. Satu jari, gue kena bogemnya pingsan kali gue. Tapi dia nggak pernah main kekerasan sama gue. Gue juga ngelihat dia nggak pernah mukul nyokap gue, nggak pernah. Gitu. Jadi itu yang ternyata dengan kesabaran dan endurance-nya mereka, itu akhirnya merubah gue. Oke. Terus kalau untuk di pihak anaknya yang sekarang nih misalnya, kira-kira apa yang bisa jadi pesan buat mereka? Yang tetap melakukan gitu, yang orang tuanya nggak tahu. Ya, oke, as a parents, kita as a parents, ya kita kalau nasihatin anak-anak muda ya kalau udah tahu itu salah ya udah nggak usah diulang. Nasihat kita pasti sama lah, gitu. Karena ujung-ujungnya merugikan kita, ujung-ujungnya bikin rusak kita. Jadi buat apa gitu loh? Ya, ya. Dan apalagi kalau ujung-ujungnya bikin malu kita, gitu. Itu lebih karena apa ya? Orang Amerika pernah bilang gini, choose your heart. Pilih yang susah yang mana sebenarnya? Karena semuanya susah gitu loh. Bohong nantinya lo akan susah. Jujur lo juga susah, tapi nantinya Baik. nantinya yang terbaik datang buat lo. Gitu. Jadi choose your heart wisely. Pilih apa yang susah itu benar-benar bijak pilihnya. Ya. Kayak gitu. Karena Kalau tunggu. Kalau lo nakal lo apa dulu? Kok nanya-nanya gue melulu? gue tahu pasti ngomong begitu. Pasti begitu kalau udah ditanya-tanya terus pasti begitu. Template-nya sama. Lu kenapa sih nanya-nanya gue? Nanya-nanya mulu. Kayak di interview ya. Kayak gue lagi di interview pendeta tau gak? Kayak di BAP. Baris krim. Baris krim. Apa cerita dong? Nakalan ya. Jadi kalau tadi sempat sebelum topik ini gue sempat ngerenungin ya, apa ya kalau gue ya gitu, karena basically kan dari kecil itu ya gue lebih survivor, nggak bergantung sama orang tua gitu. Tapi setelah waktu gue kerja di Amerika, jadi sampai kuliah, nah itu tadi gue sempat mikir itu ada kenakalan yang sifatnya kalau ketahuan bisa pidana tuh. Jadi waktu gua kerja, basically itu gua jadi pelayan restoran. Nah kalau di sana kita itu setiap hari kita kan keluarin invoice. Misalnya satu meja 4 orang, total billnya misalnya $50. Terus nanti mungkin total semuanya dalam satu shift kita bekerja, let's say 20 bill. Nah 20 bill itu misalnya totalnya bisa $1.000 ya dari 20 bill. Nah dari $1.000 itu kita akan kena pajak dari $1.000. Jadi yang gue suka akalin, invoice-nya itu gue buang satu gitu, kedua yang nilainya tinggi, misalnya nilainya $140, itu gue buang, gue robek-robek, gue masukin ke tempat sampah. Nah di situ nanti supervisor sama manajer akan cek. Karena waktu gue keluarin 20 invoice itu kan ada nomor ya kan. Nah yang paling gue cuma bilang hilang yang satu gitu. Nah tapi dengan misalnya harusnya $1.000, yang gue masukin total nilainya kan $850. Jadi yang kena pajak tuh $850 gitu. Padahalnya harus $1.000. Nah itu gue lakukan tuh quite often. Walaupun terus terang ya deg-degan banget. Karena itu kalau misalnya ketahuan gue bisa di penjara gitu sih. Wow. Gitu. Ya, tapi itu karena memang gitu ya. Bukan mungkin kayak gue masih belum terlalu ngerti kalau anak-anak sekarang ini ngelakukan itu karena kebutuhan finansial atau enggak gitu. Nah kalau gue udah lebih ke arah kebutuhan finansial, tapi bermain jahat jadinya gitu. Karena kebutuhan buat bayar uang sekolah, buat bayar apartemen, buat grocery, buat bayar utilities, dan buat bayar kehidupan sehari-hari gitu. Jadi gue harus push semaksimal mungkin gue bisa dapetin yang paling maksimal daily gitu. Tapi ya karena ya itu sekali bisa lolos, 2 kali, 3 kali, ya gue nggak bisa bilang puji Tuhan
sampai gue pulang nggak pernah ketahuan. Tapi itu kan kenyataannya. Iya. Tapi itu kan ya akhirnya gue bilang, biasa kalau orang udah sekali bisa, dia kan lakukan 2 kali, Iya. lakukan 3 kali. Iya. Dan ini kalau nggak hati-hati, ini kebawa ke dalam ranah yang lebih besar gitu. Karena kalau gue udah bisa lakukan di sini dan bisa lolos, pasti kita ada celah-celah nanti kita kerja di korporasi atau apa, kita akan lakukan lagi gitu. Iya, Tapi iya. dengan strategi yang lebih Iya. jitu ya untuk melakukan markup atau keuntungan yang lebih besar. Makanya gue bilang itu kelihatannya kecil, kelihatannya sederhana gitu. Tapi itu akan menjadi habit buat kita. Terus menjadi bagian dari kita pikir, oh kita bisa berhasil kecil, pasti akan eskalasi ke kali yang lebih besar. Itu bedanya nakal sama jahat kali ya. Ya, Iya. Kalau gue masih nakal kali ya. Iya. Kalau lo udah Jahat, bukan jahat. Iya. Makanya kan gue bilang kalau ketahuan kan udah pasti pidana tuh, udah iya, pasti. makanya. Gitu. Iya. Dan gue udah pasti dideportasi atau pasti ditahan karena itu udah kejahatan kan gitu. Iya. Tapi gue bisa lihat itu maksudnya, makanya ada beberapa hal. Satu dia iseng, for fun, sama ada yang memang kebutuhan finansial. Iya, terdesak, Terdesak dia pasti akan lakukan gitu. kepepet. Iya. Nah kalau gue kan seperti begitu, memang kebutuhan finansial dan gue bisa lihat ada celahnya di situ Iya. gitu. Iya. Walaupun beberapa kali sempat dicurigain, tapi karena restoran tuh rame sekali, kemungkinan untuk hilang itu bisa ada gitu. Titik sadarnya apa tapi? Kenapa? Titik sadarnya untuk nggak ngelakuin lagi itu apa? Nggak ada titik sadar. Makanya kan tadi bilang, makanya nggak bisa bilang praise the Lord, puji Tuhan, sampai terakhir ngelakukan nggak ketahuan. Oh. Tapi nggak ada titik sadarnya, karena sampai terakhir nggak pernah ketahuan. Dan itu kalau ketahuan ya udah pasti dilapor polisi, udah pasti udah gitu. Apalagi kalau tuh bicara mengenai ini ya, mengenai perpajakan segala Nggak semua. pernah kebawa tapi, maksudnya sifat itu sampai belakangan tuh nggak pernah kebawa. Honestly ya, ini kita punya different level ya. Aku itu kebawa mimpi tuh sampai bertahun-tahun gitu. Bahkan sampai di Amerika itu kebawa mimpi. Dalam arti kata di mimpi itu sampai seperti terintimidasi tuh, kamu ketahuan tuh masuk penjara gitu. Sampai bangun tuh kayak takut kayak lagi dikejar gitu. Dan ya tapi ini ya susah ya untuk kita terapkan ya. Tapi itu pengalaman pribadi yang sampai kebawa tuh sampai ketakutan, sampai gimana ya kalau balik lagi ke Amerika tiba-tiba dicek di komputernya ternyata ketahuan gitu. Itu gitu karena di satu sisi memang nggak ketahuan, tapi rasa guilty-nya itu luar biasa. Tapi nggak tahu ya kalau kita tetap di sana, biasanya gitu selama kita nggak ketahuan tuh akan melakukan lagi. Makanya kan aku bilang gitu, kecuali sampai ada titik sadarnya gitu, misalnya kenapa-napa gitu. Tapi selama dia sama lah kayak misalnya main judi, kalau satu ini bisa berhasil terus makin lama kan makin besar. Walaupun dia tahu gitu. Tapi biasanya kan kalau sama kayak misalnya narkoba atau apa kan, itu pun juga udah ketahuan, udah masuk penjara pun dia keluar juga nggak gampang juga untuk bisa pulih. Makanya sesuatu yang kecil itu kan dibiasakan menjadi satu habit dan semakin kebal gitu lakukan itu. Makanya ini hal yang kelihatan ini memang ya seperti yang lo bilang, it takes two to tango gitu, bahwa peran anak juga sama orang tua juga. Nah karena kita sharing ya, been there and done that gitu ya, supaya mereka juga yang muda ini juga bisa ya, kadang-kadang kalau lebih muda kan lebih nggak ada takutnya kayak gitu. Sampai terjadi sesuatu dia nyesel, tapi kan lebih baik nggak dulu. Dan dari pengalaman kita ya supaya mereka bisa belajar dan menyerap hal-hal yang positif gitu. Iya. Jadi apa ya, kenakalan remaja tuh nggak karena di tiap generasi muncul kan fenomena ini. Jadi jangan cuman disalahin doang remajanya. Gitu. Orang tuanya juga mesti orang tuanya mesti introspeksi ya. Maksudnya, hey, ya itu tadi, lo ada nggak di ruang keplesetnya mereka? Lo ada nggak di ruang gagalnya mereka? Nah kayak gini ya, gue menarik juga ya, karena itu berlaku di keluarga yang utuh. Nah di keluarga yang broken family, kayak gue dari sejak usia 3 tahun gak punya orang tua, ya susah kan maksudnya. I have no parents. Yang jelas-jelas udah gak mungkin mereka ada bahkan di setiap musim kehidupan, gak usah
dalam keadaan lagi susah, tapi di dalam setiap hari dalam Iya, kehidupan gitu kan. Iya. Jadi nggak mudah untuk bisa menyerap contoh-contoh yang baik kayak Iya, gitu. iya. Loh, malahan keluarga yang lengkap aja kadang-kadang nggak ada ruang gagal kan? Iya, Ya, nggak ada. Keluarga lengkap aja nuntut anak-anak. Makanya sekarang banyak kan anak-anak remaja nggak cuman make SPP atau UKT doang, tapi udah bunuh diri. iya. Cuman karena dituntut sempurna. Tapi bagusnya apa yang kita bicarakan si keluarga yang utuh ini bisa dengar, ngerti nggak? Supaya tidak punya konsep untuk tidak ada ruang gagal gitu. Tapi supaya dia bisa. Tapi when you have no parents, ya ini yang susah kayak Iya, gitu. Iya, iya. Itu yang gue alamin gitu. Iya, Maksudnya jadi susah untuk, makanya perlu ya itu kan fatherless generation ya kayak gitu ya. Perlu untuk bisa punya mentor, someone to look up gitu. Walaupun mereka nggak punya orang tua biological, tapi kan nowadays kita bisa Iya. adopt gitu ya orang tua rohani. Makanya pentingnya kita sebagai bapak yang bisa membina Iya, iya. anak-anak rohani gitu. That's why kita perlu temenan sama kenakalan remaja. Yes. Temenan. I agree. Cari tahu. Ya, Get the understanding. ya, Kenapa? Karena sebab dan akibat pasti ada. ya. Kenapa dia sampai seperti itu dan lain sebagainya dicari. Jangan cuma ngecap mereka nakal saja atau jahat saja. Dan kalau yang di Amerika tuh ada satu lagi kenakalan yang menurut gua yang bisa diceritakan adalah, Nakal apa jahat? nah lo yang tentuin deh. Oke. nakal Coba atau cerita jahat. dulu. Nah nggak tahu ya kalau di sini tuh biasa atau nggak. Kalau di Amerika itu kan kita itu belanja bisa sampai 90 hari. Bahkan kadang-kadang 6 bulan. Selama kita punya resitnya. Kalau di sini kan kalau nggak salah kayak, nggak tahu bisa disebut nggak ya, kayak Zara itu kan 30 hari gitu kita bisa tuker selama kita tag-nya nggak ini. Iya. Nah kalau di Amerika tuh udah biasa 3 bulan sampai 6 bulan. Hmm. Nah gue karena nggak terlalu punya banyak duit, tapi karena jalan-jalan mau ganti baju yang beda-beda, Tuh, itu lo tuker. bukan hanya baju, Ah. sound system segala semua. You are so smart. Iya. Jadi gue tuh pergi-pergi ke pesta tuh bajunya ganti-ganti. Wow. Gitu setiap weekend gitu. Sama yang penting brandnya nggak digunting Wow. sama invoice bolak-balik nggak. Tapi buat sana mereka biasa gitu. Terus belum lagi sound system. Levi, my wife tahu banget tuh sound system. Kamera gitu, handycam waktu itu. Jadi gue udah beli ini pakai berapa lama. 2 bulan tinggal keluar yang baru, tuker lagi, ganti yang baru lagi. Wow. Sampai sound system yang full system gitu, yang sampai 4-5 rack gitu. Gue beli nanti ganti lagi semua gitu. You are smart. Ya, itu bukan nakal, bukan jahat, smart, pinter. Sampai terakhir itu acara gereja Hah. Natal, itu di Amerika Thanksgiving kan, lo tahun depan mau Thanksgiving kan 2025 kan di Amerika kan. Gue jadi ketua panitianya. Nah di gereja itu milih satu tempat itu benar-benar kayak di daerah California itu seperti kayak di tengah-tengah hutan, tapi memang tempat retreat. Jadi tempatnya besar sekali gitu, very beautiful banget karena banyak villa-villa itu. Nah gue datang 2 hari sebelum acara tersebut, dan gue ini kan kalau lakukan sesuatu totalitas, ya. Gue beli di Target tuh di situ kayak di sini kayak Matahari. Hypermart seperti gitu ya, kayak Hypermart kayak gitu. Itu 3.000 lampu Natal, yang putih aja ya, nggak warna-warna. Jadi pasang semua dari masuk sampai semuanya, sampai rumah-rumahnya dihias pohon-pohon sama lampu-lampu itu. Tapi setelah itu gue balikin lagi semuanya. In 3 months. In 3 months. Tapi dipakai buat acara gereja. Gitu. Iya. Nah kayak gitu ya sebenarnya itu kan merugikan Iya. gitu. Tapi again ya, semua kan ada musimnya. Iya. Finally. Iya. Gue juga pelajari dan dengar semua cerita-cerita band anak-anak muda di Amerika. Mereka gila banget Badungnya. Badungnya sampai dibilang original Bad Boys. Itu band yang kita cerita di podcast sebelumnya, Motley Crue namanya. Oke, iya. Wah, mereka masih muda-muda udah miliarder tiba-tiba. Itu drummernya waktu itu masih 20 tahun. Dan Si Tommy Lee Tommy Lee, Iya. betul. Dan yang dia sempat keluar. sempat keluar. Dan waktu mereka sukses pertama kali,
albumnya Shout at the Devil tahun 1984. Mereka went insane benar-benar. Mereka yang party every Karena night. kaget ya, duit Karena uang kaget, banyak gitu karena ya. kaget. Dan mereka masih remaja kan. Overwhelming deh. Masih overwhelming banget mereka. Jadi mereka hampir setiap malam party dan lain sebagainya. Tapi ternyata ada musimnya kan. Ada musimnya sampai satu hari di tour album mereka tahun 87. Basisnya mereka mati 2 menit. Meninggal 2 menit. Karena overdose heroin. Nicky Sixx namanya. Dan tiba-tiba di ambulans, tiba-tiba waktu dia disuntik segalanya udah dinyatakan meninggal. Tiba waktu disuntik segala macam, tiba-tiba dia bangun lagi. Dan itu rock bottomnya mereka. Dan itu titik baliknya mereka. Satu grup lah semuanya. Satu grup, mereka tiba-tiba karena tour berikutnya di cancel, semuanya di cancel, mereka semua masuk ke rehab. Mereka semua masuk ke rehab dan mereka balik comeback stronger banget tahun 89. Wow. Album mereka Dr. Feelgood langsung number 1 di Amerika. Wow. Dan mereka balik sober semuanya. Sober semuanya dan itu kan nggak gampang ya kayak gitu. Dari iseng-iseng kan tadinya, iseng keterusan eskalasi. Got carried away tiba-tiba, got carried away. Dan itu nggak gampang dan mereka bisa balik stronger itu luar biasa. Dan yang luar biasa sampai hari ini mereka masih seharusnya udah body, udah mati mungkin mereka. Karena gaya hidupnya seperti itu. Umur berapa sekarang? 70-an? No, masih late 50s. Wow. Late 50s mereka. Early 60s juga udah ada mereka. Dan mereka masih touring the world, sehat semuanya, sober. Gila. Masih olahraga dan lain sebagainya. Off drugs, ya alkohol mereka udah nggak minum. Dan itu perubahan yang sangat luar biasa. Nah itu kan cuma dari kenakalan biasa kan. Yang akhirnya jadi addiction, jadi got carried away. Tapi ya itu sekali lagi gue percaya semua kenakalan tuh ada musimnya. Ada satu titik di mana kita bisa sembuh dari batuk. Bisa sadar gitu loh, bisa sadar. Gitu. Jadi untuk parents ya, don't stop believing, don't stop praying. Untuk para orang tua. Nah kan sekarang tadi as a closing statement tuh maksudnya it takes two to tango buat anak-anaknya juga sama orang tua. Tapi kalau buat anak-anaknya yang nggak punya orang tua itu gimana? Who's going to pray for them? Terus apa yang dia bisa lakukan si anak-anak itu when they lose figures sebagai ada orang tua? Gitu. Gue percaya kita kan ciptaan Tuhan ya. Gue percaya Tuhan akan take care kita. Karena salah satu tadi Nicky Sixx itu dia benar-benar nggak punya orang tua. Dia itu ternyata kepahitan sama hidupnya sendiri. Kenapa bapaknya nggak mau akuin dia? Kenapa ibunya gonta-ganti pacar terus? Jadi dia kabur dari rumah dari Seattle lari ke Hollywood, lari ke Los Angeles. Dan itu menyebabkan dia jadi yang tadinya nakal, jadi orang yang ternyata heroin addict. Addicted to heroin ternyata. Dan akhirnya dia menemukan light, menemukan cahaya itu sendiri. Jadi gue percaya banget orang-orang walaupun remaja ini gak punya orang tua, tapi gue percaya masih ada Tuhan. Yang bisa take care dan bisa merubah segala sesuatu. Soalnya gue bilang ini, LeBron James juga kan? Iya. Ya kan? Dia gak punya orang tua kan? Gak punya father figure sama sekali. Dia jadi orang luar biasa hari ini. Soalnya gue cerita mengenai adik gue. Jadi waktu my parents got divorced, years after gitu, my mom kan remarried, terus punya anak, my brother. Tapi waktu dia umur 2 tahun, papanya jalan sama wanita lain. So mereka divorce yang kedua kali my mom. Gitu. Jadi umur 2 tahun, my brother itu udah gak punya father's figure. Nah kita ini juga orang yang memang gak punya fathers, gak punya parents. Jadi kita lagi struggling juga for our own life gitu. Sehingga untuk memperhatikan juga my brother itu susah. Jadi dia cuma nama mamanya. Nah dia kehilangan father figures, akhirnya terjebak narkoba. Bolak-balik rehabilitasi for years, kirim Singapura, Amerika, tapi jatuh lagi dalam dunia drugs. Sampai akhirnya
meninggal dunia karena dia kena AIDS akhirnya. Oh, Kena I'm sorry. AIDS, terus udah gitu dia harus minum obat kalau nggak salah 23-24 obat every single day, terus kena ginjal, terus kena getah bening gitu. For the last sebelum dia pass away, dia udah memang kesaksian di mana-mana untuk cerita ke sekolah-sekolah, maksudnya jangan menjadi seperti kayak dia gitu. Dan dia tahu mungkin dia punya umur nggak terlalu lama karena dia setiap hari harus minum obat itu sekitar 23 sampai the last 2 months of his life itu dia ada di rumah sakit Siloam Karawaci. Kita dampingin setiap hari gitu sampai the last 3 days itu dia cuma bisa duduk, nggak bisa tiduran karena kalau tiduran dia udah nggak bisa napas. Dan kita ingat 1 hari 24 jam terakhir sebelum he pass away dia duduk dengan napas sudah susah, ngomong susah, dia doain semuanya. Doain gua, kakak gua, Levi, dia punya wife, anaknya, his mom, dengan susah payah dia doakan gitu. Kita ada recorded kita video. Terus baru besokannya jam 6 waktu kita kunjungan, kita lagi pergi makan dulu karena itu sekitar jam 6 tiba-tiba dapat panggilan dari rumah sakit bahwa dia udah nggak bisa duduk lagi, udah nggak kuat karena dia benar-benar cuma duduk terus dan dia tiduran gitu, berarti ya udah gitu. Jadi karena 24 jam sebelumnya dokter udah panggil kita, kalau terjadi sesuatu sama dia apakah perlu di pakai cardiac arrest segala semua, tapi ya risikonya itu sangat besar dan kita juga harus tulis surat untuk rilis. Kita bilang nggak usah, kita nggak mau lihat dia lebih tersiksa lagi. Jadi kita ngedampingin tuh sampai terakhir di akhir hidupnya. Jadi ya memang ya itu sedihnya gitu ya, gitu. But ada something good out of it kan? Ya. Dia tiba-tiba bisa kesaksian di high schools. Jadi dia bisa ceritakan semuanya gitu. Cuman ya kita ngelihat ya itu kehilangan father's figure lah gitu. Dan kita nggak bisa buat terlalu banyak juga karena kita juga nggak punya father's figure, so we are struggling. Dan kita sebenarnya coba udah semaksimal mungkin. Tapi kan kalau dalam dunia narkoba itu memang harus mendampingi itu almost 24/7 ya. Jadi kalau nggak dia jatuh lagi sampai udah kena sampai AIDS kan gitu. Jadi badannya udah nggak bisa kuat lagi gitu. Jadi ya pembicaraan gini ya mudah-mudahan supaya bisa menginspirasikan semua orang kayak gitu ya. Supaya kita saling support satu dengan lainnya. Ya bisa temenan sama sama struggling seseorang, sama kenakalan remaja, sama ya bahwa itu musim, hanya musim. So endurance and sabar and berdoa. Istilahnya love conquers all. Yes. And love never fails. Betul banget. Yang bahasa Indonesianya? Kasih mengalahkan segala-galanya. Dan kasih menutupi segala-galanya. Yes. Oke guys. Buat kalian yang mau support podcast kita bisa sawer di Saweria di bawah ini. Dan untuk kalian yang punya pertanyaan please drop di kolom komen dan atau DM ke Instagramnya housetops.kreasi. Semua pertanyaan yang dipilih oleh tim kami akan kita jawab di next episode. So it's time for food testing. Oke, now ini ada dessert testing, kayaknya cereal. What is this? Ayo. Itu kalau bisa dibilang kompetitornya tuh. Nah, sejak tahu merek ini mental kalau aku. Karena apa yang membedakan? Jauh banget. Ya apanya? Bisa dicoba ya langsung. Aku kan nggak tahu yang sebelumnya. Merek sebelumnya belum ngerasain. Oh, belum pernah coba? Belum. Udah coba aja. Iya, nggak tahu apa-apa ya. Iya benar kurang. Coba diminum. Kok diminum? Seruput. Kencengan. Ini rasa apa? Coklat. Ada yang biasa. Ini yang coklat. Rasa susu biasa gitu. Enak. Pertama kali nyoba ini. Ini namanya Gold Rose. Apa? Gold Rose. Gold Rose. Cross. Rose. Rose. Gold Rose.
Oh, oke. Roast kayak bunga roast itu. ROAST. Roast. Goldnya emas. Gold roast. Waktu dulu beberapa tahun kemarin, belasan tahun kemarin, ini masih susah carinya. Susah banget, harus bener-bener di toko import atau ambil dari luar sekalian. Ini produk Indonesia? Luar. Luar kan tadi dia bilang susah dapatnya harus diimpor. Mana sih? Dengerin. Oh, nggak Orang dengar. lagi ngomongin juga dengerin. Tapi belakangan udah banyak sih, toko-toko biasa tuh udah jual. Online. Tetap impor tapi. Harusnya iya, harusnya tetap impor harusnya. Enak. Harganya Kayak minum susu coklat. sama kompetitor sama. Oh, gimana? Lebih mahal. Ini oats ya? Apa? Oat Gandum. gandum. Iya, kayak minum susu gandum. Enak sih. Enak. Buat breakfast juga ya? Iya, biasanya gitu. Breakfast tapi sedikit ini. Ini dibagi berapa? Itu biasanya satu saset jadi satu gelas. Enggak, ini satu saja. Satu saset. Oh, dikit dong ya? Iya. Porsinya kayak seporsi teh panas, kopi panas lah ya. Tapi ini kan pasti sasetnya kan cuman bubuk kan? Iya. Terus kita yang nambahin air. Iya. Berarti komposisi airnya sama ini mesti pas. Gampang. Karena kalau airnya kebanyakan ini pasti nggak enak. 100 atau 200 mili? Kira-kira aja. Kayak Pasti. bikin kopi. Ini 75 mili nih kayaknya. Ini ya kayaknya sih sekitar 82 ya. 82 mili. Whatever. Nikmat. Oke. 8 dari gue. Karena nggak tahu kompetitornya sih mungkin 8,9 lah. Ntar coba deh kompositornya. Iya. Biasanya langsung jauh. Soalnya enak. Nggak 8, either. 8 out of 10. Hah? 8 dari 10. Ya udah tahu kalau kita hitungan 1 sampai 10 bilangnya 8. Gak usah bilang 8 dari 10. Oke, see you. See ya.